Pelemahan ekonomi Indonesia wayahini kada hanya dipengaruhi oleh faktor dalam negeri tapi juga luar negeri, di mana ekonomi dunia sedang kada menentu, akhirnya memberikan dampak bagi Indonesia, sehingga nilai-nilai ajaran Islam yang berkaitan dengan kebiasaan perilaku ekonomi adalah salah satu bentuk pertumbuhan ekonomi. Beragam tari Nusantara mengawali Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang juga menjadi titik sentra perkembangan ekonomi syariah Festival Ekonomi Syariah atau PESYAR yang berlangsung mulai 12 hingga 14 September 2019. Tari Lenggang Indonesia Timur dari Anum Banua Etnika STKIP PGRI Banjarmasin. Tari Lenggang Kegiatan yang mengangkat tema bergerak bersama ekonomi syariah yang juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Banjarmasin M. Yamin, Wan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina di Hotel Mercure Banjarmasin malam Jumat 12 September 2019 dibuka dengan pemukulan babon oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Rosmaya Hadi bersama staf ahli Gubernur Kalimantan Selatan Fatur-Rahman, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalsel Wilayah Kalimantan Herawanto, MUI Wan tokoh agama di Kalimantan Selatan sebagai tanda dibukanya Festival Ekonomi Syariah menandai kegiatan gerakan ekonomi syariah di Kalimantan Selatan berjalan dengan berbagai event kegiatan. Babon akan ditabuh secara bersama-sama. Kita hitung bersama. 3, 2, 1. Deputi Gubernur Bank Indonesia Rosmaya Hadi menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia wahini diwarnai dengan ekonomi syariah yang melahirkan bubuhan pebisnis Islam secara nasional. Pelemahan ekonomi Indonesia wahini, ujar Rosmaya Hadi, kada hanya dipengaruhi oleh faktor dalam negeri tapi juga luar negeri, di mana ekonomi dunia sedang kada menentu, akhirnya memberikan dampak bagi Indonesia. Lantaran antara Amerika dan Cina juga beberapa negara lainnya terjadi gejolak ekonomi, nang dampaknya adalah akan menyebabkan harga komoditas menjadi kada stabil. Rosmaya Hadi mengingatkan posisi ekonomi Indonesia di dunia nang wahini sebagai konsumen makanan pariwisata halal. Betul-betul saat ini adalah sebagai konsumen, bukan produsen. Kita sama-sama tahu adalah bahwa Indonesia merupakan konsumen makanan halal terbesar. Jadi ini konsumen. Pasar busana muslim kita terbesar ketiga sebagai konsumen, dan pariwisata halal adalah kelima di dunia juga sebagai konsumen. Sedangkan siapakah mereka yang mengambil peran-peran yang betul-betul dominan? Contohnya adalah Thailand yang saat ini memiliki visi sebagai pasokan makanan halal dunia. Itu Thailand, Bapak Ibu sekalian. Kemudian China juga adalah negara yang merupakan negara terbesar dalam memproduksi baju-baju muslim. Australia dan Brazil, dia adalah negara nomor 1 untuk pemasok daging sapi halal. Dan tentu saja Inggris itu selalu menjadi juara 1 untuk keuangan syariah. Nah, oleh karena itu Indonesia sudah saatnya, tadi saya katakan, untuk ayo ngebut, maju, bersinergi untuk meraih tidak saja sebagai pasar atau konsumen saja, tapi kita harus menjadi produsen. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan Wilayah Kalimantan Herawanto menyatakan di kawasan timur Indonesia salah satu pusat penyebaran Islam suku Banjar merupakan suku nang mendiami Kalimantan Selatan nang berasal dari Islam, merupakan landasan budaya wan identitas komunitas orang Banjar wan konsep ekonomi syariah, sehingga nilai-nilai ajaran Islam nang berkaitan dengan kebiasaan perilaku ekonomi orang Banjar nang sangat kental dengan nilai kajian Islam di bidang ekonomi, ujar Herawanto, adalah salah satu pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan nang memiliki penduduk sebanyak 3 juta jiwa didominasi Islam. Kalimantan Selatan memiliki jumlah penduduk muslim sebanyak 3,5 juta jiwa.
Kelihatannya kecil, tapi ini adalah 96,7% dari total populasi penduduk di Kalimantan Selatan, didukung dengan keberadaan 283 pesantren yang juga merupakan terbanyak di wilayah Kalimantan. Namun demikian patut kita camkan di sini bahwa ekonomi syariah sebagaimana kita ketahui sifatnya adalah inklusif, bukan eksklusif untuk umat Islam saja. Inklusif karena apa? Karena bersifat baik untuk semua tanpa memandang siapapun dia. Oleh karena itu sangat sesuai untuk dikembangkan di tengah masyarakat Indonesia. Tentunya tidak terlepas dari ini adalah Kalimantan Selatan. Dalam pegelaran ekonomi syariah di area kawasan Indonesia Timur yang digelar selama 3 hari ini diisi dengan berbagai kegiatan berupa lomba seni, forum bisnis serta pameran dagang yang melibatkan berbagai unsur warga dari kegiatan usaha ekonomi syariah. Selain itu, seminar model pemberdayaan ekonomi Wan Tablik Akbar dengan penceramah Ki Haji Mukri Yunus di Masjid Sabilul Muhtadin dan mengangkat pengolahan makanan sehat wan halal kesehatan.